Pemirsa, pinjam-meminjam uang antar teman, kerabat maupun keluarga merupakan hal yang lumrah. Namun hubungan baik berisiko retak jika uang yang dipinjamkan tak kunjung dibayar, bahkan dapat berujung pidana jika si pemberi pinjaman menuntut melalui jalur hukum. Lalu apa saja unsur pidana dalam utang piutang? Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat siang, Pak Abdul Fikar. Selamat siang, Ya, Pak Irsal. terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Ya, TV. Pak oke. Fikar, bagaimana mekanisme yang ditawarkan hukum jika pemberi utang ingin menuntut orang yang lalai dalam membayar kewajibannya, yaitu membayar utang, Pak Fikar? Oke. Hutang piutang itu atau pinjam-meminjam itu sepenuhnya merupakan lembaga perdata sebenarnya. Ya, perdata itu artinya hubungan hukum antara orang per orang atau individu dengan individu atau individu dengan badan hukum atau korporasi. Ya, jadi urusannya adalah urusan keperdataan. Apalagi seringkali momennya dengan bank, ya hutang piutang itu di cover gini. Kenapa terjadi hutang? Karena ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu di cover oleh jaminan atau kolateral. Gitu. Biasanya kan seperti itu. Ya. Kalau hutang piutang dengan bank, umpamanya itu pasti ada jaminan dan jaminannya pasti tidak bergerak. Dalam hal ini tanah atau rumah, biasanya seperti itu. Dan dengan bank itu levelnya juga terlalu seringkali jumlahnya banyak gitu, banyak sehingga pada saat bisa macet gitu. Nah, tetapi yang harus dipenuhi sebenarnya dalam hutang piutang atau proses pinjam meminjam ini adalah yang pertama, orang yang meminjamnya itu atau para pihak yang meminjamkannya itu punya legal standing. Legal standing itu artinya punya kedudukan hukum. Bukan anak kecil, bukan orang gila gitu ya. Atau bukan orang sakit gitu, ya sakit jiwa. Nah, itu satu. Yang kedua, ada kesepakatan antara para pihak. Nah, kalau ada kesepakatan para pihak, terjadilah itu hutang piutang. Kemudian yang namanya perjanjian itu harus mengenai objeknya tertentu. Dalam hal ini umpamanya kalau hutang piutang itu uang, ya. Orang meminjam uang gitu. Orang meminjam uang, kreditor meminjamkan, debitor meminjam gitu, ya. Terus yang terakhir adalah kausa yang halal. Jadi sebabnya itu harus halal. Jadi bukan sesuatu umpamanya menunjuk uang, tetapi sebenarnya di balik itu jual beli narkoba umpamanya, narkotika. Nah, itu jelas tidak sah. Ya, hutang piutang seperti itu tidak sah karena memperjualbelikan barang yang dilarang gitu. Nah, jadi keempat unsur itu mewarnai atau melengkapi sebuah institusi hukum yang namanya hutang piutang. Nah, sekarang hutang piutang ini bisa berubah menjadi persoalan pidana. Satu, baik, Pak Fikar, saya tahan dulu sebelum kita ke pidana, sedikit tentang KUH Perdata begitu ya. Ketika tadi Anda menyebutkan 3 hal yang bisa menyebabkan utang piutang ini masuk kepada ranah perdata. Bagaimana jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa 3 hal yang di atas tadi Anda sebutkan, tanpa adanya hitam di atas putih dan lain sebagainya, atau hanya dengan asas kepercayaan? Apakah itu bisa juga masuk kepada proses hukum perdata yang akan dilakukan oleh pengadilan, Pak Fikar? Oke, nah itu di situ soalnya. Ya, kalau disebut hutang piutang sebenarnya adalah seharusnya dia dibuat secara tertulis. Siapa peminjamnya, ya, siapa debiturnya, siapa krediturnya, ada gitu. Dibuat secara perjanjian tertulis. Bahkan jaminan pun ditulis di dalam perjanjian tulis menulis di perjanjian hutang piutang itu. Meski secara sederhana tulis tangan dan bermaterai begitu ya? Betul, itu cukup gitu. Ya, kalau ada perjanjian tertulis bahwa itu detailnya adalah hutang, gitu ya, bukan titipan, bukan lembaga yang lain, tapi ditulis di situ adalah hutang piutang, gitu. Karena kalau sudah ditulis seperti itu, dibawa kemanapun itu tidak bisa dipidanakan. Itu pasti harus perdata penyelesaiannya. Dan kalau perdata penyelesaiannya adalah kalau salah satu tidak memenuhi kewajibannya adalah lewat prestasi, digugat ke pengadilan, gitu ya, digugat ke pengadilan perdata. Kemudian kalaupun mau menyita barangnya, pengadilan yang akan menyita barangnya, kemudian
dilelang, hasil lelang itu yang dibayarkan hutang. Ya. Itu mekanismenya seperti itu. Baik. Gitu. Kemudian ketika tadi Anda mau menyebutkan bahwa utang piutang akan beralih ke pidana dengan catatan apa, Pak Fikar? Oke, biasanya hutang piutang itu ya kalau dalam bisnis itu umpamanya saya sering ketemu di daerah Glodok Pak atau Pasar Pagi umpamanya utang piutang itu tanpa tulis menulis, tanpa perjanjian, ya. Dia hanya dengan jaminan selembar cek, ya, umpamanya Oke. selembar cek gitu. Nah, ini yang agak sulit nih, ya, yang agak sulit. Artinya ketika si debitur atau peminjam itu nggak bisa bayar, ya nggak ada bukti bahwa itu adalah hutang piutang. Nah, ini yang bisa kemudian berubah menjadi pidana. Oke. Nah, bahwa ada cek yang dibayarkan yang ditulis di belakangnya umpamanya itu tertulis sebagai jaminan gitu. Nah, karena itu kemudian bisa itu beralih menjadi penggelapan gitu. Nah, jadi si kreditur bisa melaporkan debiturnya sebagai penggelapan, ya, karena dia menggelapkan barang orang lain gitu, ya. Barang orang lain dalam hal ini adalah uang, ya, pinjam meminjam uang gitu. Nah, itu bisa beralih kepada pidana tuh kalau tidak tertulis gitu. Tetapi sekali lagi kalau tertulis dan ditulis di situ adalah hutang piutang, dibawa sampai kapanpun itu nggak bisa jadi pidana. Tetapi bisa jadi pidana kalau satu tidak tertulis gitu ya. Yang kedua, kalaupun tertulis juga ketika umpamanya debitornya atau si penghutangnya itu memakai keadaan palsu, umpamanya keadaan palsu itu nama palsu, jabatan palsu, umpamanya saya pengusaha atau saya punya pekerjaan di sini segala macam gitu, tapi padahal nggak ada gitu ya, padahal nggak ada, atau pakai tipu atau pakai kebohongan lain gitu. Nah, ini juga bisa beralih ke pidana kalau terjadi wan prestasi, kalau terjadi tidak bisa bayar gitu, ya. Karena ada pemalsuannya itu tadi, ketika meskipun dibuat secara tertulis, tetapi ketika jaminannya itu palsu gitu ya, yang dia jaminkan itu palsu, maka itu bisa juga berubah kepada pidana. Dalam hal ini bisa menjadi penggelapan namanya. Kalau ini penipuan namanya, bukan penipuan. Ya, kalau yang pertama tadi penggelapan. ya 372, yang kedua itu 378. Baik. Penipuan. Pak Fikar, saya tahan sebentar. Ketika tadi penggelapan, Anda menyebutkan bahwa ada sejumlah cek kosong yang tidak bisa dicairkan begitu. Terus kemudian ada penipuan 378. Kalau saya bilang misalkan tidak ada perjanjian, lagi-lagi tidak ada perjanjian secara sederhana tertulis tangan dan lain sebagainya, hanya berdasarkan ucapan, misalkan ditagih terus kemudian mengatakan bahwa tidak ada uang, terus kemudian meminta waktu dan lain sebagainya, itu ada janji yang dilanggar. Apakah ini termasuk ke dalam 378 terkait dengan dalam hal ini utang piutang, Pak Fikar? Iya, kalau dia tidak ada perjanjian secara tertulis, ya itu gampang, penggelapan itu pasti gitu. Ya, penggelapan itu menguasai barang orang lain bukan karena tindak pidana. Nah, jadi titipan, ya, titipan kemudian penyerahan secara ini gitu ya, secara walaupun ada tertulis tapi tidak ditulis hutang piutang, tanda terima umpamanya, tanda terima, ya, telah terima sejumlah uang sekian yang menerima, tapi tidak ditulis detailnya, tidak ditulis judulnya bahwa itu hutang piutang. Nah, itu kalau tidak bisa bayar, meskipun secara substansi itu wan prestasi gitu ya, itu juga bisa dialihkan ke pidana sebagai penggelapan gitu. Nah, apalagi kalau umpamanya dibuat perjanjian tetapi ada penjaminannya, ya, karena perjanjian itu lahir dari kepercayaan kan. Kepercayaan itu pada saat ini bentuknya adalah jaminan kolateral gitu. Nah, kalau kolateralnya itu palsu, itu juga bisa mengarah kepada pidana. Jadi bisa penipuan, bisa juga penggelapan. Gitu. Pak Fikar, kita tahu bahwa aplikasi pinjaman online di Indonesia menjamur, baik yang ilegal, apalagi maksudnya yang legal, apalagi yang ilegal begitu. Banyak kasus para debitur tidak sanggup membayar karena memang pertama jumlah bunga yang terlalu tinggi dan lain sebagainya. Terus kemudian akibat ketidaksanggupan membayar itu pihak kreditur justru melakukan langkah-langkah yang di luar nalar. Pertama dengan menagih yang tidak sesuai kaidah penagihan, entah itu menggunakan bahasa kasar dan lain sebagainya. Terus kemudian menyadap nomor telepon yang ada di handphone sang debitur begitu ya. Apakah ini ada unsur pidana lain menurut
penelitian Anda. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Fikar, karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Siang masih akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami, pemirsa masih bersama pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar. Pak Fikar, ketika tadi saya mengatakan bahwa contoh kasus pinjaman online, ada perilaku tidak menyenangkan dalam proses penagihan. Terus kemudian ada perilaku penyadapan nomor telepon di kontak yang meminjam uang dan sebagainya. Mungkin ada banyak lagi kejadian yang bisa dikatakan ada unsur pidananya. Menurut Anda ada berapa unsur pidana dalam kejadian tersebut, Pak Fikar? Oke, jadi pidana itu bisa berlaku atau bisa terjadi terhadap peminjamnya, bisa juga terhadap krediturnya sebenarnya. Nah, pada jenis pinjaman yang belakangan ini menjamur, umpamanya dengan cara-cara penagihan yang sedemikian rupa, kalau menurut saya itu sudah bisa diidentifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagai perbuatan pidana, umpamanya menyebarkan informasi hutang piutang dan kejelekan si debitur kepada orang lain, umpamanya, ya, atau dengan cara tekan menekan gitu, ya, entah itu menyebarkan informasi atau bahkan tidak jarang menggunakan kata-kata kasar dan tidak baik begitu, Pak. Nah, itu jelas itu, kalau itu pasti pidana gitu, karena itu bisa sebagai perbuatan tidak menyenangkan gitu, artinya debitur juga bisa melakukan upaya hukum pidana gitu kalau memang penagihannya dengan cara-cara yang juga melawan hukum. Seingkar apapun debitur, ya, artinya kalau dia nggak bisa bayar, maka sebenarnya kalau kita menghormati hukum, penyelesaiannya adalah harus melalui pengadilan. Gitu. Artinya pengadilannya yang paling punya hak untuk memaksa seseorang itu membayar. Dan paksaan pengadilan itu adalah dengan melelang barang-barang miliknya. Nah, hasil lelang itulah yang dibayarkan kepada kreditur gitu. Atau dulu ada lembaga yang namanya gijelik, namanya penyanderaan. Tapi itu ada batasannya. Ya, orang bisa ada batasannya. Kalau nggak salah itu sampai 1-2 miliar hutangnya. Kalau nggak bisa bayar, bisa dipakai lembaga upaya paksa namanya, ya, lembaga gijeling. Tapi itu pun pengadilan yang melaksanakan. Nah, kalau orang disandra, ya bukan upaya penyanderaan namanya, ya. Kalau orang disandra karena dia nggak bisa bayar hutang, itu ada batas waktunya. Umpamanya dia disandra dalam waktu 1 bulan. Tapi 1 bulan itu kreditur itu bertanggung jawab terhadap makannya segala macam gitu, ya. Makannya, keperluan sehari-hari dan sebagainya itu ditanggung-jawabi oleh kreditur. Nah, kalau 1 bulan dia nggak bayar juga, ya dia harus lepaskan. Dan itu juga terbatas, tidak mengikat pada orang yang usianya 70 tahun ke atas, gitu ya. 70 tahun ke atas itu nggak bisa pakai lembaga penyanderaan. Nah, jadi kalau bisa dilakukan secara paksa dengan penyanderaan itu, ya, itu masih masuk wilayah keperdataan gitu. Tetapi kalau sudah kreditur pakai cara-cara karena hutangnya tidak terlalu banyak gitu ya, pakai cara-cara yang melawan hukum dengan menyebarkan informasi yang kurang baik umpamanya kepada orang lain, kemudian memaksa dengan menduduki rumahnya dan sebagainya padahal hutangnya tidak seberapa gitu ya. Nah, itu juga bisa dipidanakan. Ya, itu bisa sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Baik, Pak Fikar. Baik, Pak Fikar, tolong dijelaskan begitu ya, meskipun kreditur atau maksud kami debitur harus memenuhi kewajibannya membayar hutang, tapi ada hak-hak hukum yang mungkin mereka punyai begitu ya, Pak Fikar. Boleh dijelaskan syarat dipenuhinya, mungkin tuntutan hukum syaratnya apa saja jika dipenuhi, terus kemudian mekanisme yang harus dilakukan oleh para debitur ini. Karena begini, Pak Fikar, mereka jarang sekali ataupun mungkin takut untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian ketika mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari kreditur dengan menyewa pihak ketiga dengan kondisi mungkin wajah yang sangar, terus kemudian perawakan yang besar dan lain sebagainya ini. Perlu ada pelajaran tentang hak hukum kepada mereka. Pak Fikar mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya kira para penghutang kecil ini ya bagaimanapun seperti saya katakan tadi, karena ini ada di wilayah perdata, ya Anda nggak bisa dipaksa oleh siapapun kecuali oleh pengadilan. Gitu. Hanya pengadilan yang bisa memaksa Anda
menjual barang Anda, melelang barang Anda, kemudian hasilnya baru dibayarkan kepada krediturnya. Tetapi kalau di luar pengadilan, ya di luar pengadilan itu sudah termasuk pidana. Jadi Anda harus, menurut saya, ya yang pertama ya kalau nggak punya kemampuan, satu jangan menghutang. Ya. Yang kedua, kalau terpaksa harus berhutang gitu ya, dan Anda pada waktunya tidak bisa mengembalikan gitu ya, ya berusahalah untuk dikembalikan, tetapi juga jangan takut kalau kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik gitu, perlakuan-perlakuan yang merugikan Anda. Salah satunya itu tadi menyebarkan kabar kurang baik atau bahkan menduduki rumah Anda gitu ya. Itu juga sesuatu yang melawan hukum kalau menurut saya. Nah, karena itu debitur ini juga punya hak untuk melaporkan kepada kepolisian gitu. Jadi dua hal yang berbeda antara hutang piutang dengan perlakuan yang melanggar hukum, gitu. Dengan perlakuan kasar, perlakuan yang tidak senonoh umpamanya yang melanggar hukum terhadap debitur. Jadi itu dua hal yang berbeda. Haknya kreditur itu hanya melelang barangnya debitur, dan itu pun pengadilan yang melakukan, baru dia menerima pembayaran. Jadi tidak bisa langsung memaksa umpamanya terhadap debiturnya seberapapun hutangnya. Kalau itu memang detailnya adalah hutang piutang. Baik, Pak Fikar, saya sedikit berfokus pada perdata, nggak apa-apa ya. Terus kemudian ketika tadi Anda mengatakan bahwa prosesnya adalah pengadilan yang menagih si debitur, bagaimana dengan prosesnya? Apakah memang pendaftaran ke pengadilan harus dilakukan oleh kreditur dengan berbadan hukum? Karena kita tahu bahwa banyak pinjaman online tidak terdaftar di OJK, tanpa badan hukum, bahkan ditelepon terus kemudian disamperin ke kantornya pun tidak ada, fiktif dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diteruskan, Pak Fikar? Oke, bisa. Gini. Pada dasarnya hutang piutang itu tidak dibatasi antara korporasi dengan subjek hukum manusia, orang lain, itu tidak dibatasi, gitu ya, boleh saja. Apakah dia korporasi atau dia orang per orang atau individu dengan individu, kalau terjadi kesepakatan boleh hutang piutang. Hanya saja dari sudut undang-undang keperdataan, ya, bahkan umpamanya kalau dia mengatasnamakan, kan ada lembaga keuangan tuh ada bank dan non bank, ya, yang boleh beroperasi sebagai sebagai bank, memberikan kredit dan sebagainya adalah bank atau lembaga keuangan non bank. Dua-duanya ada izinnya, gitu ya. Artinya diberikan izin oleh Kementerian Keuangan. Kalau dia tidak punya izin, itu artinya ilegal. Artinya dia melakukan usaha secara ilegal, gitu. Nah, karena itu ya kalau memang dia mengatasnamakan sebuah perusahaan atau orang per orang gitu ya, tinggal berkumpul aja ya beberapa debitur umpamanya ya, ada banyak itu lebih dari 3. 3 lebih itu udah banyak gitu, sudah masuk kriteria banyak. Nah, lebih dari 3 itu bisa melaporkan ke lembaga ke Departemen Keuangan atau kepada Otoritas Jasa Keuangan, OJK, ya, bahwa ada ini orang atau korporasi melakukan kegiatan perbankan tapi tidak punya izin, tapi tidak punya bentuk badan usaha. Nah, itu nanti bisa diproses oleh OJK baik secara perdata maupun secara pidana. Nah, artinya apa? Dia sudah melakukan kegiatan bank, ya, kegiatan keuangan yang memerlukan perizinan, tapi dia tidak menggunakan izin. Artinya ini ilegal sebenarnya, gitu. Nah. Baik. Terkait ilegal, apakah penyedia jasa keuangan, misalkan seperti leasing mobil, entah itu motor dan sebagainya, terus kemudian menyewa vendor untuk melakukan penagihan, sesuai hukum seperti apa hal ini, Pak Fikar? Vendor penagihan biasanya disebut debt collector, gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu fungsi pengacara itu juga menagih utang. Salah satu fungsi konsultan hukum atau advokat gitu adalah sama juga gitu ya, menagih utang dari kreditur ke debitur. Nah, cuma kalau konsultan hukum pasti dia melakukan caranya melalui peradilan dengan menggugat ke pengadilan gitu ya, meminta disita barangnya kemudian dan sebagainya. Nah, yang namanya debt collector ini yang langsung ya, biasanya dia melakukan penagihan langsung secara fisik tanpa ada peringatan atau somasi atau apapun namanya, gitu, dia yang melakukan. Nah, karena itu inilah yang sebenarnya melahirkan
peristiwa-peristiwa pidana gitu dengan cara-cara yang tidak menggunakan jalur hukum. Ya. Karena bagaimanapun juga orang yang melanggar satu perjanjian atau prestasi, umpamanya dalam satu perjanjian hutang piutang, dia oke bersalah, tapi tidak bisa kita main hakim sendiri, gitu. Tidak bisa menyewa orang atau debt collector untuk memaksa dia, ya. Bukan itu, di negara hukum itu tidak begitu. Yang benar adalah dibawa dia ke pengadilan perdata, digugat secara perdata, diminta disita barangnya yang lain, ya. Kemudian kalau dia kemudian dinyatakan memang bersalah harus membayar, dia tidak bisa bayar, maka barang yang disita itu akan dilelang oleh pengadilan. Rumah atau kendaraan bermotor atau apapun ya akan dilelang oleh pengadilan. Hasil lelang itulah yang dibayarkan kepada kreditor sebagai pembayaran hutangnya. Itu mekanisme yang benar. Karena itu kalau kemudian kreditor itu menggunakan perusahaan atau perorangan yang menggunakan upaya-upaya secara paksa, ya, secara perorangan, nah itu sudah jelas-jelas melanggar hukum. Dalam hal ini adalah hukum pidana. Baik, Pak Fikar, dari pembicaraan kita selama kurang lebih hampir 20 menit ini, mungkin saya ada beberapa unsur pidana yang bisa diakibatkan dari proses hutang piutang, dari pencemaran nama baik, terus kemudian penipuan, penggelapan, terus kemudian penyadapan, perampasan, bahkan ketika debt collector mengambil secara paksa barang dari kreditur, begitu, dari debitur maksudnya itu. Kalau menurut Anda apa jaminan masyarakat ketika akan melaporkan kasus ini semua kepada pihak kepolisian? Karena kita tahu gini Pak Fikar, pihak kepolisian juga punya batasan ataupun standar minimal ketika kasus tersebut atas laporan dari masyarakat diproses. Bagaimana jaminan itu masih ada untuk masyarakat yang melakukan pengaduan ke pihak kepolisian, Pak Fikar? Mungkin sebagai closing statement sekaligus dari Anda. Oke, gini, saya kira kepolisian juga mengerti, bisa memisahkan mana hutang piutang, mana tindak pidana, gitu. Ya, kalau terjadi pengambilan paksa oleh kreditur terhadap debitur, ya, di jalanan umpamanya atau dimanapun, gitu. Ya, itu jelas pidana kalau menurut saya, perampasan gitu. Ya, perampasan itu karena begini. Karena di satu sisi ini adalah tanggung jawab pemegang barang, walaupun kalau di leasing ya itu modelnya sewa beli kan sebenarnya. Jadi orang belum memiliki kalau belum membayar pada melunasinya gitu, dia baru menyewa gitu istilahnya, leasing, sewa beli ya. Nah, sewa beli itu juga lembaga keperdataan gitu. Artinya apa? Yang mengambil paksa itu ya pengadilan seharusnya gitu, bukan orang per orang. Nah, karena itu saya kira polisi juga sudah banyak mengerti, walaupun prakteknya kepolisian juga agak ragu juga mungkin karena melihat latar belakang dari relasinya, pola hubungan hukumnya. Oh ini leasing, oh ini pinjam meminjam gitu. Tetapi saya kira polisi tidak akan ragu kalau di dalamnya terdapat unsur pidana. Ya, dia harus bisa memisahkan bahwa ini hutang piutang, ini pidana. Nah, kalau sudah masuk ke perampasan, ke pemaksaan, maka itu saya kira sudah ada cukup kuat unsur pidananya. Baik, sudah jelas begitu ya? Iya, cukup jelas. Baik, gitu. luar biasa Pak Fikar, yang menjadi pelajaran adalah ketika masyarakat ingin meminjamkan uangnya, sekecil apapun harus ada perjanjian demi kepastian hukum ketika suatu saat nanti terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, begitu Pak Fikar ya. Terima kasih Pak Fikar, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di Nusantara. Selamat siang, sampai jumpa, salam sehat.